How's the steak? Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua pada sehat. Kembali bersama Mono Mager yang akan menceritakan sebuah film action berlatar belakang seorang mantan tentara yang tertekan faktor ekonomi, yang terpaksa melaksanakan pekerjaan menjadi seorang tentara bayaran. Karena telah dihianati oleh teman dan bosnya, sang mantan tentara ini pun membantai semua yang mengancamnya. Aktor utama yang diperani oleh Chris Pine yang telah sukses bermain di film Star Trek, Wonder Woman, dan banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama, pasang headset dan jauhi keramaian. Dan inilah The Contractor. Kisah berawal dari sebuah keluarga harmonis yang di dalam terdapat seorang ayah yang bernama James, istrinya bernama Brian, dan anaknya bernama Jack. Mereka selalu melakukan aktivitas bersama yang membahagiakan, seperti membersihkan rumah, berenang, dan enak-enakan. Di balik kebahagiaan tersebut, James menderita cedera robek pada lututnya saat dia bertugas menjadi tentara yang mengharuskannya selalu meminum obat dan disuntik setiap cederanya kumat. Penderitaannya bertambah di suatu pagi. James menerima tagihan dari ShopeePay, Kredipo, dan pinjol lainnya. Dan tidak hanya itu, James dipanggil ke kantornya untuk melakukan cek kesehatan, yang mana ini akan menentukan dia akan masih bekerja atau akan diberhentikan. CO baru atau petugas yang menilai dengan hasil tes kesehatan James pun positif dikarenakan terdapat suatu zat terlarang pada darahnya yang bernama stenazolol yang didapat dari obat-obatan pereda nyeri yang dia konsumsi saat cedera lututnya. James pun diberhentikan tanpa pesangon, tunjangan, dana pensiun, dan BPJS. Setibanya di rumah, ia curhat kepada sang istri mengenai pemecatan dirinya. Dan respon istrinya pun umbak-ambek yang merubah situasi keharmonisan rumah tangga tersebut menjadi terparuh. Keesokan harinya, istrinya kembali melaporan ke si James mengenai tagihan dari Bank Emok yang sudah menunggak. What's this? Debt collector. Di malam hari, saat James memperbaiki atap rumahnya yang bocor, istrinya mengabarkan bahwa temannya James yang bernama Mason telah meninggal dan menyarankan James untuk melayat di keesokan harinya. Is a funeral? It's tomorrow. Di tempat pemakaman, James pun dihampiri teman dekatnya bernama Mike yang mengajaknya makan malam di rumahnya. Setelah acara makan malam bersama keluarganya Mike, mereka berdua mengobrol. James menceritakan kondisi sulit yang sedang keluarganya hadapi, dan tak diduga Mike menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi sebagai tentara bayaran. Dan tanpa babi ibu lagi, James langsung menerima tawaran tersebut, yang padahal pekerjaan inilah awal musibah untuk mereka semua. I'm in. Is that what you want? That's what I want. I'm broke, Mike. I need this. Di hari itu, James dibawa Mike untuk dipertemukan kepada bos pemilik organisasi tentara bayaran tersebut bernama Rusty. Setelah mengobrol ngalor ngidul dengan Rusty, si bos tersebut menawarkan pekerjaan mencuri data rahasia, yaitu semacam data virus yang sangat mematikan dari seorang ilmuwan Al-Qaeda. Misi tersebut nantinya akan dipimpin oleh Mike selama 2 hingga 3 minggu dengan bayaran $350.000 atau jika dirupiahkan sekitar 5,2 M. Wow, tanpa pikir panjang, James pun ambil pekerjaan tersebut. So you're not sweating them while you're working with us. Thank you. James pun pulang dan menceritakan kepada istrinya bahwa dirinya telah dapat pekerjaan. Namun istrinya sempat curiga tentang pekerjaannya yang berpotensi membahayakan suaminya tersebut. Namun James meyakini istrinya bahwa pekerjaannya tersebut tidak berbahaya. What kind of job did you get? In corporates. It's not dangerous. Don't tell me that. Now I know you're lying. Tiba hari di mana James memulai pekerjaannya dengan datang ke sebuah hotel untuk menerima informasi targetnya. Target kali ini bernama Salim Mohsin, seorang profesor emeritus virologi.
Setelah dibekali alamat target, James pun mulai memata-matai sang target beserta keluarganya, serta membuntuti sampai ke labnya untuk mencari tahu kondisi TKP. Setelah dirasa sudah cukup banyak mengantongi informasi, tiba hari di mana tim berkumpul untuk menyusun rencana eksekusi. Al Dawa, a charity with known links to Al Qaeda in Syria. How are we breaching? Biometrics guards them. What happens when we eject? Setelah persiapan selesai, dengan beranggotakan 5 personil, yaitu James, Mike, Fox, Sierra selaku driver dan kameramen, mereka pun langsung ke lokasi target. Setibanya di lokasi target, mereka langsung melumpuhkan keamanan yang lagi asik main slot dan membawanya ke pintu untuk diambil sidik jarinya. Setelah pintu utama terbuka, mereka pun langsung masuk ke dalam lokasi target berada tanpa perlawanan, halangan, dan rintangan. Mike selaku ketua tim bertugas menginterogasi sang target, menanyakan lokasi data tersebut disembunyikan dan lokasi salinannya. We got it. Payday. If it's money you want, I can arrange money. Hal tak terduga pun terjadi. Seluruh polisi Polsek Berlin terlelah di perjalanan untuk menangkap mereka. Sebelum meninggalkan TKP, mereka pun diinstruksikan untuk menghilangkan barang bukti dengan membakar semua yang ada di lokasi. All the way? All the way. Dan yang mengejutkan, James ditugasi untuk melenyapkan sang ilmuwan dengan cara disuntik mati. Sebelum ilmuwan tersebut dilenyapkan, sang ilmuwan menawarkan data salinan jika ia dibiarkan hidup. Dikarenakan James hanya melaksanakan tugas dan resiko nggak dibayar, akhirnya dengan terpaksa James pun melakukan eksekusi. Sir, please, I have a family. Please, no. No, stop. Ah! Listen to me. I keep a copy of all my data in the safety deposit box. James dan tim pun menuju ke lokasi penjemputan yang dimana Polsek cabang Berlin tersebut sudah menunggu mereka. Tanpa kasihan, mereka menyambut kehadiran para polisi dengan tembakan. Namun naas, Fox tertembak. Sierra selaku driver pun membalas tembakan tersebut. Ia pun tertembak dan tertangkap. Mike menginstruksikan James untuk menembak mati Sierra agar tidak ada saksi hidup. Lalu disusul Mike yang tertembak di area kakinya dan mereka melarikan diri ke dalam hutan. Tanpa diduga, lutut James pun kumat dan melanjutkan persembunyian mereka masuk ke dalam sebuah gorong-gorong. My knee is fucked. I'm gonna have to sit you down. Karena misi terpentingnya adalah menyelamatkan data tersebut, Mike menyuruh James untuk meninggalkannya dan membawa data tersebut. Namun James menolak meninggalkannya dan malah mengobatinya. One of us has to work this thing. If you don't get blood, you're gonna die. You bring it in. Fuck you. I'm not leaving you. Kemudian kondisi berbalik di mana James tidak mampu berjalan karena luka lututnya yang kambuh dan memaksanya berdiri, namun James tak mampu. Lalu James pun menyuruh Mike untuk meninggalkannya. You take it in. No, we go together. I'll compromise. Come back. Setelah kondisi Mike membaik, James pun keluar dari persembunyiannya. James mendatangi sebuah hotel untuk mengambil peralatan dan mengobati kembali lututnya yang kumat. Setelah kondisinya membaik, sambil menunggu kabar dari Mike yang tak kunjung tiba, James meninggalkan hotel tersebut. Guten Tag. Habe ich Nachrichten? Danke. Di perjalanan, James menghubungi sang bos, menanyakan kabar tentang si Mike. Namun bosnya mengaku tidak mengetahuinya.
dan sang bos menanyakan lokasinya berada untuk dilakukan penjemputan. Did Wolf 2 make contact? Wolf 2 never made it to Berlin. Of course. To confirm your location. The Elson Bridge, northwest corner, 15-20 minutes. Di lokasi titik penjemputan, James menaruh curiga kepada si bos. Ia menduga Mike telah dibunuh. Dan benar saja, si bos Rusty mengutus personilnya bukan untuk menjemputnya, melainkan untuk membunuhnya. James pun lari ke dalam sebuah terowongan dan membantai satu persatu orang suruhannya si bos. Tanpa diduga, orang suruhannya si bos itu pun ternyata mantan tentara seperti halnya James yang bekerja demi keluarganya. Sebelum tentara itu tewas, tentara tersebut menyarankan untuk bersembunyi di suatu tempat yang menurutnya akan aman. Rusty said they make us all rich. James mendatangi rumah sang ilmuwan dan bertemu istrinya untuk mendapatkan salinan data vaksin virus tersebut. Di dalam mobil, James mengobrol dengan sang anak, dan James bersedih dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan dengan membunuh sang ayahnya. Setelah mendapatkan data tersebut dalam bentuk iPad, James pun beranjak meninggalkan mereka. Stop the car. How much did they pay you, huh? Di malam harinya, James menghubungi nomor tempat persembunyian. Setelah sampai di lokasi, James pun dijemput sebuah mobil, dan di dalam mobil tersebut, James pun dibius agar tidak mengetahui lokasi tempat persembunyian itu berada. Sesampainya di lokasi persembunyian, James dirawat sang penjaga. Kita panggil saja sang penjaga dengan nama Mang Udin. Setelah tersadar, James menanyakan keberadaan tasnya. Where's my bag? James pun membuka iPad di mana ada video rekaman sang ilmuwan membuat vaksin virus tersebut yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia yang dihalangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang salah satunya adalah mantan bosnya itu, si Rusty. Kembali di sini, James mengungkapkan penyesalannya atas perbuatannya dengan menangis sesenggukan saat melihat video tersebut. Finds of hell. May all souls go to heaven. Especially those. Di malam itu, James dan Mang Udin melakukan aktivitas makan malam. Tiba-tiba, peluru menembus kepala Mang Udin. Di luar sana telah hadir beberapa penjahat yang hendak membunuh si James. Dengan memanfaatkan gas subsidi 3 kg, James pun hendak meledakkan rumah beserta orang-orang jahat tersebut. Dan ternyata upaya itu berhasil. James melarikan diri dengan sebuah mobil milik Mang Udin. James pun pergi ke bandara untuk pulang kampung ke negaranya. Setelah sampai di negaranya, James mengendarai motor Yamaha Pixel-nya menuju rumah sahabat yang telah mengkhianatinya, yaitu si Mike yang lagi kumpul sama keluarganya. Lalu di keesokan harinya, James membuntuti si Mike. Dan tanpa disadari, Mike mengetahui bahwa dirinya telah dibuntuti si James. Dan keributan pun terjadi, sekaligus fakta yang mengejutkan. And for what? Payday of a lifetime. James menanyakan kepada si Mike, kenapa si Rusty ingin membunuhnya. Jawaban dari si Mike bahwa menurut bosnya, James telah gagal menjalankan misi dan harus dilenyapkan. Except for me! Me! You can't go home! He finds out you're here, he's gonna come after you with everything he's got!
James mengungkapkan bahwa misinya tersebut adalah kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Selain itu, James pun kecewa terhadap Mike yang sudah berkorban untuknya, malah dibalas pengkhianatan yang membuatnya dan keluarganya terancam. Atas penyesalan yang telah Mike perbuat, mereka pun berencana untuk mengakhiri ini dengan membantai semua anak buahnya, termasuk si Rustinya itu sendiri. Sake my family. Do you understand me? There's only one way this ends. Tanpa berlama-lama, malam harinya pun mereka berdua datang ke markasnya si Rusty. Setibanya di lokasi, mereka mulai membantai anak buahnya satu persatu. Hey, what's up, Mike? Di dalam pertempuran, si Rusty berhasil menembak si Mike beberapa kali hingga Mike tak bisa bergerak. Di sisi lain, James berburu si Rusty dan berhasil menemukannya dan langsung Mike yang terluka parah karena tembakan ditolong oleh si James. Namun itu sia-sia. Akhirnya Mike pun tewas. Dan film pun selesai. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah: pertama, bersabarlah atas ujian apapun yang Tuhan berikan. Dengan kesabaran, niscaya Tuhan akan memberikan kemudahan. Lalu kedua, jika ada yang menyuruh bekerja, jangan asal terima. Pelajari dulu seluk-beluk pekerjaannya, jangan kayak si James. Udah mah jadi sengsara, dibayar mah kagak, kehilangan teman iya. Aduh. Oke, sekian dulu cerita film kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Bagi yang mau request film selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.